Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang juga bagi kamu yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira bagaimana sih perasaan, hati, dan pikirannya dia saat ini ke kamu. Dia ini banyak ya, bisa saja dia ini adalah teman kamu, sahabat kamu ya, atau bisa aja dia juga kekasih kamu juga bisa. Namun sebelumnya di sini saya juga mau disclaimer dulu ya, bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa. Untuk itu tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Dan bagi kamu di sini yang ingin private reading atau personal reading atau konsultasi pribadi, kamu bisa langsung menuju ke deskripsi ya, agar langsung terhubung ke adminnya. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung saja untuk memulai. Kira-kira bagaimana sih perasaan, hati, dan pikirannya dia saat ini ke kamu. Coba kamu renungkan dulu satu nama ya di dalam hati kamu. Bagaimana perasaan dia? Bagaimana perasaan, hati, dan pikirannya dia saat ini ke kamu? Bagaimana perasaan, hati, dan pikirannya dia saat ini ke kamu? Bila saya lihat di sini, dia sedang mencoba untuk menjaga kestabilan hatinya ke kamu. Ada yang sedang mencoba untuk mengalihkan perhatiannya ke kamu. Ada juga yang menyibukkan diri dengan bekerja atau melakukan berbagai hal agar perhatian atau pikirannya tidak tertuju ke kamu secara terus-menerus. Dan apakah dia tersiksa dengan keadaan ini? Pastinya dia tersiksa. Namun bila saya lihat, semua itu memang adalah pilihannya sendiri untuk tetap bertahan di kondisi yang menyiksa dirinya sendiri. Karena sepertinya jalan inilah yang sudah benar-benar dia pilih dan sudah dia putuskan untuk bersikap seperti itu ke kamu. Dan di dalam lubuk hatinya yang paling dalam atau di dalam benaknya, memang dia sudah berusaha untuk ikhlas menerima apapun yang terjadi sebagai bentuk konsekuensi dari pilihan yang sudah dia buat ke kamu. Ya, walaupun aslinya ya tidak bisa dipungkiri juga bahwa dia ini aslinya juga masih memikirkan kamu. Dia juga masih ada kepikiran untuk menghubungi kamu duluan atau mendekati kamu duluan ya. Dan aslinya dia juga ingin mengikhlaskan semua hal ya atau masalah yang mungkin sudah terjadi di antara kamu dan dia kemarin-kemarin. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keinginan dia hanyalah sebatas keinginan saja. Karena dia juga masih selalu memikirkan ulang semua rencana-rencana yang akan dia lakukan ke kamu. Dan kalau saya rasakan sepertinya ada suatu perkara yang membuat dia masih belum siap ya untuk menjalin kedekatan dengan kamu lagi. Bisa saja dia ini malu untuk mendekati kamu duluan karena dia takut dengan kamu, dia malu dengan kamu, atau ada yang masih marah di hubungan ini. Bisa saja ini kamu yang sedang marah ke dia sehingga dia takut mendekati kamu duluan. Atau dia yang masih marah ke kamu sehingga dia belum siap untuk mendekati kamu terlebih dahulu. Tetapi ini entah kamu atau dia ya, kamu sesuaikan sendiri karena ini adalah pembacaan general reading. Jadi energinya juga bisa kebolak-balik ya. Atau bila saat ini kamu sudah menjalin kedekatan lagi dengan dia, bisa saja ada yang berubah ya di sikap dia ke kamu atau sikap kamu ke dia saat ini. Dan saya melihat di sini ada yang cuek ya, entah ini kamu atau dia, karena di sini kalau saya lihat sepertinya dia ini kok berusaha ya untuk terus mendekati kamu karena mungkin kamunya di sini yang mulai cuek ke dia saat ini. Karena dia sadar kalau kamu ini masih ada amarah ke dia ya, kamu ini belum bisa untuk memaafkan dia sepenuhnya atas semua kesalahan yang sudah dia buat ke kamu. Atau bisa saja keadaan ini juga terbalik ya, bisa saja di sini kamu yang terus bersabar dalam menghadapi dia karena kamu tahu kalau dia ini masih marah dengan kamu sampai saat ini. Walaupun banyak sesuatu hal yang ingin dia lakukan ke kamu, namun sepertinya dia memilih untuk menahan semua keinginannya tersebut agar semua masalah di antara kamu dan dia ini tidak semakin besar dan tidak semakin melebar lagi. Dan di sini saya juga melihat ada suatu keterpaksaan yang sedang dia jalani ke kamu saat ini.
Bila sekarang ini dia sedang tidak ada komunikasi dengan kamu, maka saat ini sepertinya dia berusaha untuk tetap menahan gengsinya agar kamu tidak tahu bahwa aslinya dia ini sedang bingung bagaimana melupakan bayang-bayang kamu ini dari pikirannya. Jadi di sini kalau saya lihat itu ada yang gengsi ya. Bisa saja dia ini di sosmed itu terlihat baik-baik saja. Bisa saja dia ini di depan kamu terlihat baik-baik saja. Atau kamu ini memantau dia tetapi dia ini tidak terlihat sedih sama sekali. Tapi itu semua hanya topeng ya. Kalau saya lihat di sini kok sepertinya perasaan aslinya itu nggak kayak gitu. Karena walaupun dia ini terlihat baik-baik saja, dimanapun kamu melihat dia terlihat seperti senang dan happy, tetapi aslinya tidak seperti itu karena dia ini pikirannya juga masih kencang ke kamu. Karena aslinya kalau saya lihat juga dia ini babak belur ya, babak belur sendiri. Dia ini babak belur dengan sikap dan tindakan yang dia buat sendiri ke kamu. Jadi kalau di sini pasanganmu sekarang itu cuek ya, atau pacar kamu sekarang itu terlihat tidak menghiraukan kamu dan lain-lain, atau dia ini nggak mau menghubungi kamu duluan, dia di sini tetap fokus dengan egonya dia, kamu jangan khawatir ya guys, karena apa yang kamu lihat itu tidak sesuai dengan apa yang kamu kira. Karena sebagian besar mungkin akan mengira ya, kalau dia ini sudah nggak ada sayang lagi dengan kamu, dia ini rasa cintanya juga hilang ke kamu, seperti itu. Karena kamu melihat juga kok dia ini happy banget dengan hidupnya, tidak ada menghubungi kamu, tidak ada peduli-pedulinya lagi dengan kamu. Kamu tidak usah berpikir negatif ya, karena semua itu memang adalah sikap yang dia tunjukkan ke kamu, agar kamu ini nggak tahu betapa dia ini aslinya sangat menyayangi dan mencintai kamu. Namun karena egonya dia yang terlalu tinggi, sehingga dia itu memilih untuk bersikap seperti itu agar dia ini nggak kedeteksi, agar kamu itu nggak tahu kelemahannya dia gitu loh guys. Kan nggak lucu ya kalau seumpama di sini itu sikap aslinya dia atau perasaan aslinya ini kedeteksi ke kamu. Bisa saja dia ini malu dong ya kalau sampai kelemahan dia ini diketahui oleh kamu. Masa di sini badannya besar ya, habis itu mukanya sangar, tetapi nangis nih ya. Dia ini nangis di depan kamu, atau kamu ini tahu dia nangis, kan otomatis dia akan malu ya. Kayak gitu itu. Atau dia di sini seperti sosok seseorang yang aslinya disegani ya. Dia ini sosok seseorang yang bervalue. Tapi ternyata begitu kamu cuekin atau kamu putusin atau kamu tinggalin, dia nangis. Jadinya kan nggak lucu gitu loh kalau dilihat semua orang. Sehingga dia ini berusaha untuk menunjukkan kalau dia ini kuat, kalau dia ini tegar. Walaupun dia lagi ada masalah dengan kamu, dia berusaha untuk menunjukkan yang seneng-senengnya saja, yang happy-happynya saja. Tetapi kan kamu juga nggak tahu ya kalau dia ini tiap malam juga nangis, dia tiap malam itu juga gelisah, gulung-gulung, kan kamu juga nggak tahu hal ini gitu loh guys. Sehingga bila saya lihat di sini memang banyak yang ditutupi ya, banyak sesuatu hal di sini yang manipulatif, banyak sesuatu hal di sini yang dia tunjukkan ya, itu tidak sesuai dengan kenyataan aslinya. Dan bila saya lihat di sini ada salah satu pihak yang di sini itu takut kehilangan, namun salah satu pihak ini perasaannya sudah hambar, entah ini kamu atau dia. Karena kalau saya lihat di sini terjadi ketidakseimbangan ya, dimana salah satu pihak itu benar-benar takut kehilangan, tetapi yang salah satu ini cintanya kayak udah mati, cintanya di sini kayak sudah hambar atau sudah apa ya, rasanya itu nggak kayak dulu lagi. Tetapi ini semua tetap ya harus kamu sesuaikan sendiri, apakah ini energi kamu atau dia. Ada yang takut kehilangan, bingung bagaimana caranya meluluhkan dan mendapatkan cinta dari pihak yang perasaannya sudah hambar. Namun pihak yang perasaannya juga hambar pun juga bingung ya, antara di sini itu harus melepaskan, merelakan, atau harus tetap menjalani hubungan ini walaupun sulit. Karena kalau saya lihat, kalaupun hubungan ini terus dijalani, ini sepertinya pihak yang perasaannya sudah hambar ya, ini akan terpaksa dan tidak setulus hati seperti dulu lagi dalam menjalani hubungan ini. Dan bila saya lihat di sini, sepertinya dia pun juga mulai belajar ikhlas untuk menerima semuanya.
Kalaupun dia harus menjalani hubungannya dengan kamu lagi, ya maka dia di sini akan mencoba untuk menjalaninya. Namun kalaupun dia harus kehilangan kamu, maka kalau saya lihat sepertinya dia sekarang ini juga sudah lebih siap ya untuk merelakan ataupun melepaskan hubungannya dengan kamu. Dan saya melihat dia sekarang lebih tenang dalam mengawal perasaan dan hatinya ke kamu. Sehingga tingkat pasrahnya di hubungannya dengan kamu ini juga sudah semakin besar. Karena saya juga melihat di sini ada pihak ketiga di hubungan kamu dan dia. Sehingga karena pihak ketiga itulah dia ini bisa menjadi ikhlas untuk menerima dan menjalani apa yang akan terjadi di hubungan kamu dan dia untuk kedepannya. Entah ini harus bersama lagi atau harus merelakan hubungan ini. Bisa saja dia ini aslinya juga sudah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan juga bisa ya. Atau kamu dan dia ini terlibat di hubungan cinta segitiga atau segi empat. Sehingga kalaupun dia tidak bisa meluluhkan kamu atau kamu meninggalkan dia, maka dia akan mencoba untuk kembali menjalani hubungan dengan pasangan sahnya walaupun itu sulit untuk dia jalani. Atau pihak ketiga di sini juga bisa mengacu ke anak, ke keluarganya dia atau ke kesuksesan karir dia sendiri. Sehingga dia di sini akan kembali ke tujuan awalnya ya. Jadi kalau dia ini tidak bisa meluluhkan kamu lagi, dia di sini tidak bisa untuk mendapatkan kamu lagi, maka dia ini akan kembali ke tujuan awalnya. Mungkin dia di sini itu ingin membahagiakan anaknya, dia ingin membahagiakan keluarganya, orang tuanya, atau dia ini akan fokus ke karir dan tujuannya dia, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat dari inisial dan zodiak ya. Jadi dia ini siapa, dia ini apa saja zodiaknya dan apa saja inisialnya ya. Namun perlu diingat di sini ya bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa kebolak-balik ya, karena ini adalah pembacaan general reading, energinya banyak orang, jadi bisa saja yang ketarik ini memang dia, atau bisa saja kamu ini juga ketarik ya di dalam zodiak dan inisial di sini. Dan kalau di zodiak tidak ada, kamu bisa mencoba untuk mencari di inisial. Tetapi kalau di inisial tidak ada, kamu bisa mencari di zodiak ya. Tetapi apabila di inisial dan di zodiak tidak ada, bisa saja pembacaan ini bukan untuk kamu, atau bisa saja energi dia ini tidak ketarik di sini. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita akan mencoba untuk melihat zodiak siapa saja dia yang terlibat di dalam kisah ini. Di sini ada zodiak Capricorn, ada zodiak Cancer, ada zodiak Gemini, Sagittarius, Aquarius, Aries, Libra, dan yang terakhir ada Taurus. Dan untuk inisial ya, inisial siapa saja, inisial dia ini siapa saja yang di sini itu ketarik ya di dalam cerita atau kisah ini. Di sini ada inisial U, J, D, S, A, G, C, F, Z, P, T, N, V, H, L, dan untuk inisial yang terakhir di sini ada inisial Y. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan ke kamu semua. Semoga bermanfaat. Dan bagi kamu di sini yang ingin private reading atau konsultasi pribadi ya untuk semua masalah kamu, maka kamu bisa langsung menuju ke deskripsi ya agar langsung terhubung ke adminnya. Oke, sampai jumpa and see you guys.